Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 228. Bab 1204 Meletus. Bang! Tubuh besar 3000 api terbakar di wilayah bintang dengan cepat membengkak. Banyak api ungu kehitaman berukuran ribuan kaki melonjak ke segala arah dari bawah sisik naga. Dalam sekejap mata, mereka menyapu sebagian ruang kosong. Apalagi, letusannya masih jauh dari selesai. Letusan api berskala besar ini bahkan menyebabkan ekspresi Xuan Kongzi sedikit berubah. Dia merasakan bahwa 3000 api terbakar sepertinya telah melepaskan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun pada saat ini. Apa yang telah terjadi? Mata Xuan Kongzi berbinar. Dia tiba-tiba berbalik ke tempat Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bahwa dia dan 3000 api terbakar telah terdiam. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi sepertinya memahami sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berseru dengan suara yang dalam. Ini adalah pertarungan jiwa, orang ini benar-benar terlalu berani. Bagian dari tubuh naga raksasa itu meledak saat Xuan Kongzi sedang merenung. Gelombang api ungu kehitaman yang sangat menakutkan menyapu seperti kilat. Suhu yang sangat panas menyebabkan bagian dalam wilayah bintang menjadi lautan api. Lautan api ungu kehitaman terbelah ketika telah mencapai radius 10 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan dan api esensi 3000 api terbakar. Ia meninggalkan area bebas api di tempat itu sebelum bergegas ke kejauhan. Qiuling, bawa mereka dan pergi dulu. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi lebih serius ketika dia merasakan suhu yang mengerikan di wilayah bintang. 3000 api terbakar telah menyerap begitu banyak api selama bertahun-tahun. Kekuatan yang dilepaskannya sungguh menakjubkan. Bahkan dia tidak berani berlama-lama di tempat seperti ini. Terlepas dari seberapa kuat Do Uki seseorang, akan sangat sulit untuk melindunginya dari suhu api 3000 pembakaran. Qiuling menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat mendengar perintah Xuan Kongli. Dia melambaikan lengan bajunya pada trio Chaoying, dan angin sepoi-sepoi mengangkat mereka bertiga sebelum dengan cepat menyerbu mereka menuju pintu keluar wilayah bintang. Guru, masih ada Xiao Yan. Chaoying, yang ditarik dengan paksa, buru-buru berteriak. Xuan Kongzi mengerutkan kening. Fokusnya adalah pada Xiao Yan, yang berada di dalam api ungu kehitaman. Api di sekelilingnya tampak hati-hati dan tidak melonjak ke arahnya. Namun, jika seseorang tinggal di tempat ini terlalu lama, suhunya cukup tinggi sehingga seorang elit Do Uzun tidak akan mampu bertahan lama. Aku harus membawanya pergi dengan paksa. Xuan Kongzi akhirnya mengatupkan giginya setelah jantungnya ragu-ragu sejenak. Meskipun melanggar kondisi Xiao Yan akan membahayakannya, tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak akan mampu bertahan lama melawan suhu yang begitu panas. Tubuh Xuan Kongzi bergerak saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bergegas menuju Xiao Yan. Dia muncul di atas Xiao Yan, dan dia baru saja akan bertindak ketika cahaya keemasan menyerbu. Itu dengan kejam menghancurkan kepalanya. Serangan mendadak ini menyebabkan Xuan Kongzi mengerutkan alisnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan sosok cahaya keemasan. Setelah itu, dia memaksa sosok itu kembali. Dia melirik dan melihat bahwa sosok itu adalah boneka yang telah membantu Xiao Yan menerima banyak pil petir. Brengsek! Melihat situasinya, jelas bahwa boneka surgawi telah memperlakukannya sebagai musuh. Dengan perintah Xiao Yan, rendahnya kecerdasan boneka setan langit hanya tahu bagaimana dengan keras kepala menjalankan tugasnya melindungi Xiao Yan. Tindakan apapun yang merugikan Xiao Yan akan dianggap sebagai tindakan musuh. Meskipun boneka iblis langit tidak mampu memblokir Xuan Kongzi, serangan sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan terakhirnya karena tubuh naganya yang sangat besar mengeluarkan ledakan lagi pada saat ini. Kan tugasnya melindungi Xiao Yan. Tindakan apapun yang merugikan Xiao Yan akan dianggap sebagai tindakan musuh. Bang-bang! Sebagian tubuh naga itu meledak, dan api ungu hitam yang menakutkan segera menyapu ke arah Xuan Kongzi dari segala arah, seperti auman naga. Mata Xuan Kongzi terpaut erat ketika dia merasakan betapa mengerikannya lautan api itu. Matanya ragu-ragu saat dia melirik Xiao Yan di bawah. Jika dia pergi saat ini, kemungkinan besar Xiao Yan akan mati. Kenapa kamu tidak segera pergi? Anda hanya akan menunggu kematian Anda jika Anda tetap tinggal.
Anak kecil itu tampak agak aneh. Sepertinya tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Iblis tua King Hua tidak mampu menahan suhu tinggi sementara Xuan Kongzi ragu-ragu. Tubuhnya buru-buru keluar dari wilayah bintang. Dia tidak lupa mendesak Xuan Kongzi untuk pergi ketika dia melewatinya. Begitu kata-kata iblis tua King Hua terdengar, api hijau giok tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan, seperti penutup. Perlahan-lahan menyebar dan secara kebetulan melilitnya. Api surgawiya. Xuan Kongzi santai saja melihat ini. Dia melirik api ungu kehitaman. Ia bergemuruh saat ia menyapu sambil mengikuti garis api yang terbentang tanpa henti. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu. Dari kelihatannya, Xiao Yan jelas punya rencananya sendiri. Xuan Kongzi merasa sedikit tenang. Setidaknya, Xiao Yan tidak terlihat seperti orang yang gegabah saat Xuan Kongzi mengamatinya. Anak kecil, karena kamu bersikeras memilih ini, kamu hanya bisa mencari restumu sendiri. Xuan Kongzi menghela nafas dengan lembut. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Tubuhnya berkedip beberapa kali saat dia melirik kedua ahli dari aula jiwa yang berhasil masuk 10 besar. Kedua orang ini tidak memiliki pelat giok spasial yang berharga seperti Muogu tua dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melarikan diri secara diam-diam demi hidup mereka. Karena kekacauan yang diciptakan oleh aula jiwa, Xuan Kongzi dipenuhi amarah. Dia melihat dua orang ini menyelinap dan langsung mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan agung melonjak. Itu membungkus mereka berdua sebelum melemparkan mereka ke lautan api ungu kehitaman. Para ahli aula jiwa yang malang baru saja jatuh ke lautan api ketika mereka mengeluarkan teriakan yang tajam dan menyedihkan. Douki di dalam tubuh mereka meledak sekuat tenaga. Namun, dalam 10 detik, Douki benar-benar dilalap api. Tubuh keduanya berubah menjadi abu berserakan dalam sekejap mata. Betapa kejamnya. Iblis tua King Hua segera mengacungkan jempolnya ke arah Xuan Kongzi setelah melihat apa yang dia lakukan. Namun, setelah kata-katanya baru saja diucapkan, dia merasakan panas yang membakar di sekujur tubuhnya. Dia segera menjerit aneh dan tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia keluar dan menembak ke arah pintu keluar wilayah bintang. Xuan Kongzi menoleh dan melihat lautan api ungu kehitaman yang menyebar ke seluruh wilayah bintang. Cahaya melingkar berwarna hijau beriak seperti daun pohon di lautan luas. Tidak ada yang tahu kapan akan tenggelam. Anak kecil, apapun yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada keberuntunganmu. Xuan Kongzi menghela nafas dalam hatinya. Dia melihat garis api terus-menerus yang melonjak. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Setelah sekejap, dia lari darinya. Setelah orang terakhir melarikan diri dari wilayah bintang, wilayah tersebut menjadi sangat sunyi. Api ungu kehitaman menyebar ke setiap bagian wilayah bintang seperti lautan api. Suhu yang mengerikan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Saat ini, ada kemungkinan untuk melihat beberapa runtuhan di dalam kota pil suci. Jelas sekali, tempat ini pernah mengalami pertempuran hebat sebelumnya. Pintu spasial berwarna perak berfluktuasi di langit di atas menara pil. Tak lama kemudian, banyak sosok manusia yang melarikan diri darinya. Bahkan ada api ungu kehitaman yang menyembur keluar dari pintu, menyebabkan mereka yang menonton merasa tercengang. Tutup wilayah bintang. Tubuh Xuan Kongzi bersinar, dan dia melompat dari pintu spasial yang besar. Matanya melirik ke dalamnya, hanya untuk melihat lautan api ungu kehitaman bergerak mendekat. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak. Xuan Yi dan Tian Laizi di samping terkejut saat mendengar teriakannya. Namun, setelah melihat ekspresi muram di wajahnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Segel tangan mereka berubah dan gelombang riak spasial meletus. Pintu perak besar itu dengan cepat menghilang. Bang! Gelombang api ungu kehitaman memercik saat pintu spasial berwarna perak hampir menghilang. Itu membakar beberapa ahli dari menara pil sampai mereka mundur. Teriakan menyedihkan keluar dari mulut mereka. Apa yang telah terjadi? Xuan Yi dan pemimpin besar lainnya buru-buru bertanya. Ekspresi mereka berubah saat menyaksikan adegan ini.
Tubuh 3.000 api berkobar meledak dan semua api yang diserapnya selama bertahun-tahun tersebar. Saat ini, wilayah bintang kemungkinan besar adalah lautan api. Kita perlu memperkuat segelnya. Jika tidak, jika wilayah bintang rusak, kota pil suci akan langsung musnah. Xuan Kongzi menjawab dengan serius. Ekspresi Xuan Yi dan Tian Leixi berubah setelah mendengar penjelasannya. 3.000 api terbakar telah menyerap kekuatan bintang-bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk tubuh sebesar itu. Sekarang setelah benar-benar meletus, kekuatannya sedemikian rupa sehingga mereka bahkan harus mencari perlindungan sementara. Benar, di mana Xiao Yan? Mata Xuan Yi menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba bertanya. Xuan Kongzi ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Dia masih di wilayah bintang. Apa? Kenapa kamu tidak membawanya keluar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia terlibat dalam pertarungan jiwa dengan api esensi dari 3.000 api terbakar. Tentu saja, dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki keadaan. Jika saya menariknya dengan paksa, kemungkinan besar saya akan menyebabkan dia terluka parah. Xuan Kongzi menghela nafas. Menyebabkan dia terluka lebih baik daripada mati di dalam hati. Wajah Xuan Yi menunjukkan kemarahannya. Xiao Yan adalah murid Yao Chen. Jika Yao Chen melarikan diri dari penangkaran di masa depan dan mengetahui bahwa Xiao Yan telah meninggal di wilayah bintang Menara Pil, kemungkinan besar Yao Chen tidak akan lagi berinteraksi dengan Menara Pil karena karakternya. Dia bahkan mungkin datang dan mencari keadilan dalam kemarahannya. Kamu tidak perlu cemas. Meskipun Xiao Yan terlibat dalam pertarungan jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan di dunia luar. Karena dia tidak memilih mundur, kemungkinan besar dia punya rencananya sendiri. Dia bukan orang yang sembrono, Tian Leixi di sampingnya menghibur. Xuan Kongzi tertawa getir dan berkata, "Tenang, anak kecil itu memiliki sepasang api surgawi. Bahkan jika 3.000 api terbakar benar-benar meletus, itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Kami akan masuk dan membawanya keluar setelah wilayah bintang menjadi sedikit lebih tenang. Mudah-mudahan kita tidak melihat tumpukan abu saat kita masuk nanti. Bukannya kamu tidak memahami karakter Yao Chen? Apa yang tidak bisa dia lakukan saat dia marah?" Xuan Yi melihat ke tempat di mana wilayah bintang ditutup. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan ke Menara Pil dengan marah. Xuan Kongzi dan Tian Leixi hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat melihat badai mereda. Bab 1205 Kebuntuan. Apa katamu? 3.000 api terbakar di wilayah bintang telah meletus? Xiao Yan masih di dalam? Dokter peri kecil memandang pria tua berambut putih di depannya saat dia berada di dalam ruangan di dalam Menara Pil. Tangannya telah meremukkan meja di sampingnya menjadi debu saat dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang hangat dan memikat saat ini ditutupi oleh kejahatan sedingin es yang telah lama hilang. Ekspresi Tianhuo Zunze juga sedikit berubah saat dia berdiri di samping dokter peri kecil. Qiu Ling pun tertawa getir saat melihat reaksi hebat dokter peri kecil. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Bukannya kita tidak mencoba menyelamatkan Xiao Yan, tapi dia terlibat dalam pertarungan jiwa dengan api esensi 3.000 api terbakar. Dia akan terluka parah jika kita membawanya pergi. Apalagi ada Wayang yang menjaganya. Itu tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuhnya. Dengan kekuatan kepala raksasa Menara Pil, kemungkinan besar boneka tidak akan bisa menghentikannya tidak peduli seberapa kuatnya, kan?" Jawab dokter peri kecil dengan marah. Meskipun dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasi di wilayah Pil, dia tahu bahwa situasi di Menara Pil pasti buruk. Terlebih lagi, Xiao Yan sendirian di wilayah bintang. Sepertinya dia tidak akan selamat. Qiu Ling juga menghela nafas di hadapan dokter peri kecil yang agresif. Dia berkata, "Ketua asosiasi dan yang lainnya mengatakan bahwa setelah situasi di wilayah bintang membaik dalam beberapa hari, mereka akan memasukinya dan dengan paksa mengeluarkan Xiao Yan. Bagaimana jika mereka yang masuk saat itu gagal menemukannya?" Alis dokter peri kecil terlihat vertikal. Beberapa hari kemudian, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak berani memasuki wilayah bintang saat ini. Akankah Xiao Yan mampu bertahan setelah tetap berada di dalamnya? Kemarahan di hati dokter peri kecil melonjak ketika dia memikirkan hal ini.
Tepat ketika kemarahannya akan meledak, Zian diam-diam menarik lengan bajunya. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, Xiao Yan masih hidup. Saya bisa merasakannya." Dokter peri kecil kaget setelah mendengar kata-kata Zian. Mata indahnya menatap Zian dengan ragu. Sesaat kemudian, wajah tegangnya akhirnya mengendur. Meskipun Zian nakal, dia dengan jelas menyadari gawatnya situasi. Apalagi hubungannya dengan Xiao Yan sangat baik. Jika Xiao Yan mengalami kecelakaan, dia pasti tidak akan setenang sekarang. Saya akan mencari ketua asosiasi Anda 3 hari dari sekarang. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang pada saat itu, saya akan menerobosnya sendiri. Dokter peri kecil melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya. Kalau begitu, aku harus pergi dulu. Qiuling tertawa getir dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa dokter peri kecil sangat marah. Jika dia mengatakan lebih banyak lagi, dia mungkin akan bertengkar dengannya. Pada saat itu, dia tidak berani mengatakan apapun sambil menangkupkan kedua tangannya dan keluar dari kamar. Bagaimana kamu bisa merasakannya? Dia terpisah dari kita. Mereka dokter peri kecil menoleh, menatap Zian, dan bertanya kapan Qiuling telah pergi. Saya menanam segel naga di tubuhnya. Jika terjadi kecelakaan padanya, segel naga di tanganku juga akan hilang. Zian merentangkan tangan kecilnya. Ada kemungkinan untuk melihat segel berwarna emas di tangannya. Pada saat ini, simbol tersebut memancarkan cahaya keemasan redup. Tidak hanya segel naganya tidak hilang tapi bahkan memancarkan cahaya keemasan. Artinya kondisinya cukup baik dan nyawanya tidak dalam bahaya. Zian menjelaskan segel itu dengan nada serius. Dokter peri kecil hanya merasakan batu berat yang menekan dadanya jatuh setelah melihat segelnya. Dia merenung sejenak sebelum matanya beralih ke langit di luar menara pil. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli dari menara pil yang menjaganya dengan ketat. Bahkan jika ini masalahnya, aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan tinggal di tempat itu sendirian. Jika dia belum keluar setelah 3 hari, saya akan meminta 3 kepala besar menara pil untuk membuka wilayah bintang lagi apapun yang terjadi. Sementara dunia luar sedikit kacau karena letusan 3.000 api terbakar, bagian dalam wilayah bintang sangat sunyi. Api ungu kehitaman berkobar di setiap sudut wilayah bintang, membubung dan menyala. Seluruh wilayah bintang seperti tungku raksasa. Udaranya luar biasa panas. Para ahli biasa kemungkinan besar akan mengeluarkan ledakan otomatis dan menyalakan bola api jika mereka menghirup udara ini. Letusan api 3.000 terbakar kali ini benar-benar mengubah wilayah bintang ini menjadi tempat yang mematikan dan terlarang. Ada cahaya hijau samar di lautan api ungu kehitaman yang tak berujung. Jika seseorang melihat dari posisi lebih dekat, dia akan menemukan bahwa itu adalah penghalang api berwarna hijau. Sesosok duduk bersila di dalam api. Kedua mata sosok itu terpejam saat boneka surgawi berwarna kuning keemasan dengan wajah tanpa ekspresi berada di samping sosok itu. Orang yang duduk bersila tentu saja adalah Xiao Yan. Saat ini dia seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi. Tubuhnya tidak bergerak, bahkan aura yang menyebar dari tubuhnya cukup tipis. Sekilas, dia tampak seperti orang yang berada di ambang kematian. Tempat ini adalah tempat kosong yang dipenuhi api ungu kehitaman, sehingga tidak ada bedanya dengan wilayah bintang. Namun, satu-satunya hal yang berbeda adalah tempat ini tidak senyaman dunia luar. Sebaliknya, sesekali terdengar suara gemuruh yang keras dan suara ledakan api. Jika seseorang mengikuti suara ledakan dan menoleh, dia bisa melihat lingkaran api hijau menyebar. Bagian dalam penghalang api memperlihatkan tubuh Xiao Yan yang agak ilusi duduk di kursi teratai yang dibentuk oleh api hijau. Tubuhnya tidak bergerak. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya terlepas dari bagaimana naga api ungu hitam itu berjuang dan memberondong. Bang-bang! Banyak pilar api besar berwarna ungu kehitaman bertabrakan dengan keras dengan penghalang api hijau giok, menyebabkan penghalang tersebut berfluktuasi dan membentuk banyak riak. Namun, pilar tersebut pada akhirnya tidak mampu menembus penghalang api. Manusia rendahan, kamu berani bersaing dalam pertarungan hidup dan mati denganku? Benteng penghalang api tidak rusak bahkan setelah sekian lama. Terlebih lagi, suhu yang menakutkan di sekitar sepertinya tidak mempengaruhi Xiao Yan.
Api 3000 terbakar tanpa sadar menjadi sedikit kesal. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar ia merasa kekuatannya sepertinya melemah seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi, yang mengejutkannya adalah kekuatan Xiao Yan di dalam penghalang api diam-diam melonjak dengan kecepatan yang sangat lambat. Sepertinya kekuatan di dalam tubuhnya dipindahkan ke tubuh Xiao Yan dengan cara yang luar biasa. Transfer semacam ini mungkin sangat lambat, tapi itu terjadi. Jika kelelahan seperti ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama, cepat atau lambat dia tidak akan mampu menekan Xiao Yan. Pada saat itu, diketahui bahwa balas dendam Xiao Yan akan dimulai. Perubahan semacam ini menyebabkan 3000 api terbakar merasa tidak nyaman dan mudah tersinggung. Namun, terlepas dari bagaimana dia berteriak dan menyerang, Xiao Yan terus bersembunyi di balik penghalang api seperti kura-kura di cangkangnya. Dia tidak melakukan serangan balik. Iritasi tersebut menyebabkan api 3000 terbakar menjadi sangat liar dan ganas. Itu habis-habisan mendorong api untuk mengikis penghalang api. Namun, dampak yang didapat hanya membuatnya menjadi semakin ganas dan kejam. Xiao Yan merasakan alasan mengapa 3000 api terbakar menjadi semakin liar dan ganas. Itu karena kekuatannya menghilang seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi, kekuatannya secara bertahap akan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Hal misterius semacam ini pasti ada hubungannya dengan segel naga. Seperti yang disebutkan Xian. Segel naga yang dia tanam pada Xiao Yan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada segel naga dari 3000 api terbakar. Ini mungkin alasan mengapa kekuatan keduanya menunjukkan tanda-tanda menguat dan melemah. Setelah memahami ini, Xiao Yan akhirnya santai. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menundukkan 3000 api terbakar. Untungnya, dengan pertahanannya, api esensi yang melemah ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang. Setelah kekuatan 3000 api terbakar dipindahkan ke dalam tubuhnya, dia akan mampu membalikkan situasi dan menundukkannya dalam satu upaya. Ini adalah satu-satunya kesempatan Xiao Yan untuk sukses. Bahkan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan ini dan menyebabkan situasi berubah menjadi menyedihkan. Xiao Yan tanpa sadar dan dengan dingin gemetar saat dia berpikir untuk dikendalikan oleh 3000 api terbakar setelah dia gagal. Lebih baik dia mati. Oleh karena itu, dia tidak boleh kalah bagaimanapun caranya. Meskipun kecepatan ini akan memakan waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan serangan tersebut, hanya ini yang bisa dia lakukan. Selama dia menenangkan hatinya, kemenangan sudah pasti. Setelah bertahun-tahun berlatih, perasaan tidak sabar secara alami tidak akan muncul dalam diri Xiao Yan pada saat kritis seperti itu. Semuanya dimiringkan sesuai keinginan Xiao Yan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu sampai hari di mana gunung itu akan meletus sepenuhnya. Tidak ada konsep waktu dalam ruang spiritual ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyadari aliran waktu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa 3000 api terbakar melemah dari hari ke hari seiring dengan bertambahnya kuatnya. Dengan berlalunya waktu secara bertahap, bahkan iritasi pada mata 3000 api terbakar secara bertahap menunjukkan kepanikan setelah transformasi aneh ini. Dia juga tahu bahwa semakin lama hal-hal ditunda, situasinya akan semakin tidak menguntungkan. Namun, bahkan tanpa sadar ia merasa tidak berdaya di hadapan pertahanan cangkang kura-kura Xiao Yan. Pertahanannya secara bertahap melemah, namun pertahanan Xiao Yan semakin kuat dari hari ke hari. Pertarungan ini menguji kesabaran dan kemauan seseorang. Waktu berlalu dengan cepat seperti pasir di antara jari. Xiao Yan kesulitan memperkirakan aliran waktu dalam kehampaan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah fokus dan menenangkan pikirannya, merasakan jiwa dipenuhi dengan spiritualitas di dalam ruang yang dipenuhi api ungu kehitaman. Penantian pahit dengan hati tenang ini berlanjut sebelum tiba-tiba berakhir. Xiao Yan, yang telah menutup matanya di dalam ruang spiritual, perlahan membukanya. Kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan ketenangan seperti biasanya. Sebaliknya, senyuman tipis perlahan muncul di wajah mereka. Sekarang, giliranku. Xiao Yan, yang duduk di atas teratai api, memandangi 3000 api terbakar yang lamban di luar penghalang api. Dia tersenyum sedikit dan perlahan bangkit. Aura tajam menyapu seperti badai saat ini.
Bab 1206 Penyerahan. Saat Xiao Yan berdiri, mata naga dari 3.000 api terbakar, di dalam lautan api ungu kehitaman, segera menampakkan ekspresi panik yang melintas di mata mereka. Kegelisahan tiba-tiba menyelimuti hatinya. Xiao Yan melambaikan tangannya di tengah mata cemas dari 3.000 api terbakar. Penghalang api di sekelilingnya perlahan menyusut sebelum berubah menjadi cahaya api hijau samar yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia melangkah maju. Gelombang api terbentuk di tempat kakinya mendarat saat dia perlahan berjalan menuju 3.000 api terbakar. Aum! Raungan marah akhirnya terpancar dari 3.000 api terbakar setelah melihat Xiao Yan akhirnya bergerak. Ia melebarkan mulut naganya yang sangat besar dan pilar api yang besar melesat seperti gunung berapi. Namun, kekuatan pilar api saat ini jelas lebih rendah dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum menghadapi serangan 3.000 api terbakar. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan pilar api hijau giok keluar darinya. Setelah itu bertabrakan dengan pilar api lainnya. Pilar api ungu kehitaman bertahan sesaat selama tabrakan hebat sebelum runtuh. Pilar api hijau yang tersisa menabrak tubuh 3.000 api terbakar. Nyala api yang pecah menyebabkan jeritan yang menyedihkan keluar. Saat ini kamu terlalu lemah. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatan luar biasa hadir ketika dia mengangkat tangannya dan kegembiraan tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Binatang-binatang ini telah bertindak perkasa selama periode waktu ini. Ia berulang kali mengejeknya, mencoba memaksanya untuk mengungkapkan dirinya, dan menyuruhnya menghadapinya dalam pertempuran. Sekarang, saatnya membalikkan keadaan. Manusia rendahan, jangan sombong. 3.000 api terbakar sangat marah bahkan matanya menjadi merah seluruhnya. Raungan keras meledak di atas ruang ini seperti guntur. Segera, api ungu kehitaman meletus, berubah menjadi naga api kecil yang tak terhitung jumlahnya yang meraung saat mereka menyerang Xiao Yan dengan kejam. Naga api itu meledak di tubuh Xiao Yan. Gelombang udara panas yang mengerikan terus menyebar. Lautan api menutupi area tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. Hah! 3.000 api terbakar yang awalnya lelah mulai terengah-engah setelah melepaskan serangan sebesar itu. Mata naganya memandangi lautan api di udara. Sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia terkejut melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari lautan api. Sosok itu tampak seperti dewa api yang turun dengan latar belakang api di sekitarnya. Wajah Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia berdiri di lautan api. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan segel naga di telapak tangannya bergetar. Itu meletus dengan cahaya keemasan yang mengejutkan. Cahaya keemasan itu seperti matahari terbit di ruang spiritual. Lautan api ungu kehitaman di sekitarnya sepertinya telah mengalami kekuatan hisap yang kuat yang tidak dapat dihalangi di bawah cahaya keemasan ini. Tiba-tiba melonjak ke dalam segel naga. Dalam beberapa kedipan, lautan api ini telah hilang sepenuhnya di dalam segel. Di saat yang sama, api ungu kehitaman perlahan merembes keluar dari lengan Xiao Yan. Lautan api tersebar. Hanya 3.000 api terbakar dan Xiao Yan yang saling berhadapan dalam ruang spiritual ini. Namun, ekspresi ketakutan muncul di mata 3.000 api terbakar. Tubuhnya yang besar terus ditarik ke belakang. Kamu kalah. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia mempelajari 3.000 api terbakar, memperlihatkan ekspresi ketakutan saat api itu terus mundur. Senyum Xiao Yan mengembang. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangannya. Dalam beberapa peluit, cahaya itu menangkap 3.000 api yang terbakar, dan cahaya itu mulai menariknya kembali ke dalam segel naga saat ia meraung dan meronta. Tubuh besar 3.000 api terbakar dengan cepat menyusut saat mendekati segel naga. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu kehitaman yang diserap oleh cahaya keemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat 3.000 api terbakar yang telah menghilang di tangannya. Ia tidak akan mundur dalam persaingan keinginan ini. Itu tidak akan menunjukkan tanda-tanda mundur terlepas dari betapa tidak proporsionalnya kekuatan mereka. Hancur. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ruang spiritual melingkar ini, dan dengan samar memerintahkan. Ruang di sekitarnya segera mulai berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Segera, suara retakan muncul. Ruang itu berubah menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya saat meledak.
Saat alam spiritual diledakkan, Xiao Yan, yang telah duduk di dalam wilayah bintang yang dipenuhi api ungu kehitaman, perlahan membuka matanya. Api hijau giok dan ungu kehitaman melintas di matanya yang hitam pekat saat terbuka, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, segera menatap naga api ungu kehitaman itu. Pada saat ini, mata naga itu telah kehilangan kilaunya, menyebabkannya tampak sedikit lesu. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat matanya. Jenis pertempuran ini sedemikian rupa sehingga salah satu pihak harus mati agar pihak lainnya dapat bertahan hidup. Tidak ada pilihan ketiga. Dia bisa menghela nafas dengan keras sekarang. Namun, jika 3.000 api terbakar memperoleh kemenangan, kemungkinan besar ia akan dengan bangga membakar tubuhnya menjadi abu. Tidak ada emosi lain yang muncul. Pertarungan hidup dan mati itu kejam. Yang disebut kebaikan dan kejahatan tidak ada dalam pertempuran seperti itu. Xiao Yan berdiri dan perlahan berjalan menuju naga api kecil itu. Dia meletakkan tangannya di dahinya dan kekuatan isap melonjak. Naga itu berubah menjadi api ungu kehitaman yang perlahan terbang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat kumpulan api ungu kehitaman ini. Ini adalah inti api dari 3.000 api terbakar yang dia impikan. Dia telah melakukan perjalanan jauh dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah untuk itu, dan mengalami banyak kesulitan dalam prosesnya. Pada saat ini, keinginannya akhirnya tercapai. Tenang, ikuti aku. Saya tidak akan mempermalukan reputasi Anda di peringkat api surgawi. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menelan gugusan api ungu kehitaman ke dalam perutnya. Api esensi baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang menyengat menyebar dengan tenang dari dalam. Xiao Yan dengan cepat menyilangkan kaki dan duduk. Api hijau giok dan api ungu kehitaman keluar dari seluruh pori-porinya. Xiao Yan telah berhasil mendapatkan inti api dari 3.000 api terbakar. Saat ini, dia perlu menyempurnakannya sepenuhnya dan kemudian menggabungkannya dengan api hati teratai mengkilap. Dia kemudian perlu mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh kendali atas 3.000 api terbakar karena keberadaan segel naga, api ini cukup tinggi di peringkat api surgawi. Itu telah terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya memiliki rasa bangga yang tidak dapat terkikis dengan mudah. Dibutuhkan cukup waktu untuk memperbaikinya. Saat itu, Xiao Yan menghabiskan 2 tahun di bawah tanah untuk memurnikan api hati gugur. Mungkin kali ini tidak memerlukan waktu yang lama, namun sepertinya hal ini tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Api hijau giok menutupi sekitar Xiao Yan perlahan memucat saat dia duduk dan menutup matanya. Akhirnya, itu menghilang. Lautan api ungu kehitaman yang menembus wilayah bintang segera melonjak setelah penghalang api menghilang. Namun, saat api hampir mencapai radius 10 kaki dari Xiao Yan, mereka mulai berpisah dengan tergesa-gesa. Setelah itu, mereka dengan patuh tetap berada di sekitarnya, seolah-olah api sedang memujanya. Xiao Yan mungkin menghindari lautan api, tapi boneka iblis langit di sisinya secara bertahap memancarkan cahaya keemasan samar karena telah kehilangan perlindungan penghalangnya. Meskipun masih dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan, suhu wilayah bintang sangat tinggi sehingga menakutkan. Tempat itu tampak seperti tungku. Xiao Yan kebal terhadap panas, tapi sebenarnya tidak. Cairan emas terus menetes ke seluruh tubuhnya. Dengan cairan emas yang mengalir, warna emas cerah di tubuhnya perlahan berubah menjadi warna emas redup. Pada pandangan pertama, itu bahkan lebih dalam dan misterius. Dari kelihatannya, kekuatan petir agung yang diserap oleh boneka iblis langit sebelumnya secara alami disempurnakan oleh tungku wilayah bintang. Meskipun Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa memurnikan 3.000 api terbakar akan memakan waktu lama, dia tidak menyangka setengah tahun akan berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini, wilayah bintang terus sunyi sebagai wilayah orang mati, tetapi area di luar wilayah bintang sangat bising. Hari ketiga setelah wilayah bintang ditutup, dokter peri kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang guna menyelamatkan Xiao Yan. 3 kepala besar tidak dapat menghentikannya dan dengan mediasi Xuan Yi, wilayah bintang dibuka pada hari ketiga. Namun, lautan api yang mengerikan melonjak seperti binatang prasejarah saat pintu terbuka.
Seandainya ketiga kepala besar itu tidak bersiap, kemungkinan besar akan menimbulkan bencana besar. Dengan terjadinya situasi ini, dokter peri kecil tidak dapat meminta ketiga kepala besar itu untuk membuka pintu lagi meskipun hatinya merasa sangat cemas. Beruntungnya, Xian masih bisa merasakannya. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan kesulitan menahan siksaan selama jangka waktu ini. Sekitar sebulan setelah pintu dibuka untuk pertama kalinya, ketiga pemimpin besar itu sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang. Kali ini, Xuan Kongzi masuk sendirian. Namun, dia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam selama kurang dari 5 menit. Karena wilayah bintang ditutup, suhunya sangat tinggi. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya mampu menempuh jarak 1000 meter sebelum tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Hati semua orang berangsur-angsur tenggelam ketika mereka melihat keadaan Xuan Kongzi yang menyedihkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan lama di wilayah bintang. Bahkan tidak perlu membicarakan Xiao Yan. Namun, sementara semua orang memperkirakan hal yang lebih buruk, kelompok dokter peri kecil mati-matian mengambil keputusan terakhir. Sedotan ini adalah segel naga di tangan Xian. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga ini. Jika segel naga tiba-tiba menghilang suatu hari nanti, kemungkinan besar dokter peri kecil akan roboh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai berhenti berharap Xiao Yan masih hidup. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas pelan. Siapa sangka juara pengumpul pil ini akan bernasib seperti itu? Sementara banyak orang yang menghela nafas pelan, bagian dalam wilayah bintang yang seperti kematian mengeluarkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1207 Menelan Api Surgawi, Douzong Bintang 9. Suhu mengerikan di wilayah bintang, yang diciptakan oleh api ungu kehitaman, terus meningkat. Saat itu sangat panas. Bahkan ruang angkasa sendiri telah menjadi sangat terdistorsi pada saat ini. Jika lapisan segel tidak dipasang untuk menjaganya tetap terisolasi, kemungkinan besar api ini akan meletus seperti gunung berapi dengan tekanan yang meningkat di bawah tanah, membawa bencana ke kota pil suci. Ada area kosong di tengah wilayah mati ini yang diresapi oleh api ungu kehitaman. Tidak sedikit pun nyala api mengalir di area ini. Semua api yang menyapu akan mengalir secara otomatis ketika mereka berenang di dekat area ini. Sesosok kurus duduk bersila di tempat kosong. Api coklat keunguan muncul dari tubuhnya. Nyala api semacam ini masih melekat di sana. Setiap kali nyala api berputar, itu akan menyebabkan lautan api ungu kehitaman yang tak berujung berfluktuasi. Pemuda itu tidak merasakan perubahan apapun pada api di sekitarnya. Sudah hampir 8 bulan sejak dia menutup matanya saat itu. Tubuhnya tidak bergerak 1 inci pun selama 8 bulan ini. Bahkan nafasnya menjadi lembut dan tidak terdengar. Jika jejak kehidupan masih belum memenuhi tubuhnya, kemungkinan besar semua orang akan mengira dia hanyalah mayat tak bernyawa. Untaian biji api berwarna ungu kecoklatan tiba-tiba merembes keluar dari pori-pori tubuhnya saat ia duduk diam seperti biksu tua. Setelah itu, mereka berubah menjadi tanaman merambat kecil yang menempel di sekujur tubuhnya, menggunakan metode pemurnian yang aneh untuk mengasah kulit, otot, dan tulangnya. Di bawah kehalusan nyala api ungu kecoklatan ini, kulit putih Xiao Yan perlahan-lahan memperoleh sedikit warna perunggu kuno, menyebabkan tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan. Setelah keadaan tenang ini, sepertinya seluruh wilayah bintang yang bernafas telah bergabung menjadi satu. Setiap kali napasnya menjadi lebih berat, lautan api yang menyebar ke seluruh wilayah bintang akan berubah menjadi gelombang api. Pada saat napasnya tenang, gelombang api menjadi tenang dan wilayah bintang sekali lagi memulihkan keheningannya. Waktu dengan tenang mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah nafas ini. Itu berlangsung sampai hari tertentu. Wilayah bintang tetap sepi seperti dulu. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang ada di api neraka ini. Suara deras kadang-kadang keluar saat nyala api melanda. Namun, suara semacam itu membawa aura kematian, menyebabkan tempat ini tampak semakin sunyi. Sebuah gerakan yang tidak biasa tiba-tiba terpancar dari lautan api yang tenang. Ketika seseorang mengikuti arah gerakan yang tidak biasa ini dan melihat ke atas,
ia akan menemukan bahwa gerakan itu berasal dari area bebas api di dalam lautan api. Pada saat ini, benang api ungu kecoklatan terus-menerus keluar dari tubuh biksu tua Xiaoyan yang sedang bermeditasi. Api ini berputar dan bergerak. Akhirnya, mereka secara samar-samar membentuk naga api berwarna ungu kecoklatan yang panjangnya beberapa ratus kaki. Jika seseorang berhasil melihatnya dengan jelas, ia akan menemukan bahwa naga api ungu kecoklatan ini adalah tubuh sebenarnya dari 3.000 api berkobar di masa lalu. Namun, jenis api ungu kecoklatan ini tampaknya lebih dalam dan lebih misterius dibandingkan dengan api 3.000 pembakaran yang murni. Dan melihat ke atas, ia akan menemukan bahwa gerakan itu berasal dari area bebas api di dalam lautan api. Aum! Api ungu kecoklatan masih ada di udara. Tubuh api yang sangat besar menutupi Xiaoyan. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya yang besar dan melebarkan mulutnya yang besar. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di wilayah bintang yang sepi ini. Bang! Setelah munculnya suara gemuruh ini, api ungu kehitaman yang awalnya tenang segera menjadi sangat ganas. Terlebih lagi, mereka sepertinya menderita kekuatan isap yang aneh saat mereka berkumpul menjadi banyak pilar api ungu kehitaman yang terus melonjak menuju mulut besar naga api yang tertinggal di langit. Dengan meningkatnya jumlah api ungu kehitaman yang ditelan oleh naga api ungu kehitaman besar, warna ungu kecoklatan di tubuhnya semakin dalam. Sisik naganya juga menjadi seperti hidup sehingga membuatnya tampak hidup. Aum! Api ungu kehitaman di wilayah bintang terlalu luas. Meskipun naga besar itu menelan dengan sekuat tenaga, ia tidak mampu mengurangi ukuran lautan api secara signifikan. Nyala api ini terbentuk dari penyerapan kekuatan bintang oleh 3.000 api terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan saat ini sedang kesulitan menyerap semuanya. Naga besar itu menelan api ungu kehitaman dalam jumlah yang cukup. Baru setelah itu dia merasa puas. Tubuh besarnya berangsur-angsur menyusut sebelum berubah menjadi gumpalan api ungu kecoklatan yang merembes ke atas kepala Xiaoyan. Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama setengah tahun akhirnya bergetar saat naga raksasa itu memasuki tubuh Xiaoyan. Mereka kemudian membuka perlahan. Ci! Mata Xiaoyan terbuka. Api ungu kecoklatan segera menyala di dalam matanya yang hitam pekat. Dua pancaran api keluar dari matanya. Mereka tampak seperti dua laser saat mereka secara paksa menciptakan area bebas api selebar 200 kaki. Lautan api bergejolak saat kilauan api menyala. Baru setelah itu ditarik. Hah! Nafas yang sangat panas perlahan mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat diludahkan. Setelah menghembuskan nafas ini, warna perunggu kuno di tubuh Xiaoyan perlahan menghilang. Akankah ini akhirnya berhasil? Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api berwarna ungu kecoklatan mengeluarkan suara, embusan, dan muncul. Ini adalah api surgawi barunya. Itu adalah api surgawi baru yang digabungkan dari api 3.000 terbakar, api inti teratai hijau, dan api hati gugur. Xiaoyan tidak tahu betapa menakutkannya api surgawi yang berada di peringkat di atas peringkat api surgawi, tetapi dari tebakannya, api surgawi yang baru terbentuk ini seharusnya memiliki kualifikasi untuk masuk peringkat 6 besar. Karena terbentuk dari perpaduan 3 jenis api surgawi, itu akan disebut api hati 3.000 teratai. Xiaoyan tersenyum sambil melihat kumpulan api ungu kecoklatan di tangannya. Dia berkata dengan lembut. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan menyerap kumpulan api ungu coklat ini kembali ke tubuhnya. Tangannya tiba-tiba terulur. Kepalanya terangkat dan seruan nyaring bergema di wilayah bintang yang sunyi ini seperti burung bangau. Teriakannya panjang dan tulang di sekujur tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak saat ini. Di saat yang sama, auranya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Menyusul peningkatan tiba-tiba aura Xiaoyan, lautan api ungu kehitaman menjadi sangat liar dan ganas. Nyala api itu seperti gelombang pasang di lautan luas yang menderu-deru. Tornado api selebar beberapa ribu kaki terbentuk di sekitar Xiaoyan. Banyak naga api yang bertahan dan mengaum di luar badai. Bintang 4, Bintang 5, Bintang 6, Bintang 7 Douzong. Lama, dia tidak menyangka setengah tahun akan berlalu setelah dia menutup matanya. Aura Xiaoyan melonjak hingga membuat seseorang tercengang.
Jika seseorang hadir, orang itu akan terkejut dengan tingkat peningkatan yang mengerikan ini. Target-target yang mungkin memerlukan waktu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun untuk dicapai oleh negara lain telah tercapai dengan cepat dalam waktu 2 hingga 3 menit yang singkat ini. Terlepas dari seberapa baik pengendaliannya, kemungkinan besar seseorang akan langsung roboh. Kecepatan seperti ini melampaui kecepatan pesawat terbang. Bahkan mengeluarkan roket pun tidak akan secepat ini. Aura yang melonjak liar melampaui bintang ketujuh. Setelah itu, tiba-tiba melonjak lagi. Akhirnya, ia menerobos penghalang bintang 9 yang sulit sebelum berhenti perlahan. Akhirnya stabil pada level itu. Raungan itu akhirnya melemah di tengah aura yang menggetarkan jiwa ini. Badai api di sekitarnya juga berhenti. Ah! Tangan Xiao yang diturunkan dengan lembut. Dia merasakan douki yang luar biasa besar dan kuat mengalir di dalam nadinya. Sedikit erangan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kemajuan seperti ini sungguh luar biasa. Mantra api memang merupakan metode ki tingkat atas yang misterius. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Perasaan kekuatan yang melonjak ini menyebabkan Xiao Yan merasakan keinginan untuk menghancurkan ruang ini. Pada saat ini, Xiao Yan yakin jika dia bertemu Mu Gu tua lagi, dia pasti tidak akan melarikan diri seperti terakhir kali. 9 bintang Douzong. Xiao Yan merasakan douki di dalam tubuhnya. Senyuman di sudut mulutnya melebar. Saat dia menelan api hati gugur saat itu, hal itu menyebabkan dia melompat dari Douling ke puncak kelas Douang. Dia telah melewatkan seluruh kelas. Kali ini, lompatannya mungkin tidak terlihat liar dan sekeras yang terakhir kali, namun Xiao Yan memahami bahwa energi yang dibutuhkan di kelas Douzong jauh dari energi yang dibutuhkan untuk melompat dari kelas Douling ke kelas Douang. Dengan jumlah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berhasil naik dari kelas Douling ke kelas Douang bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan seorang Douzong untuk meningkatkan kekuatannya sebesar 1 bintang. Ini adalah perbandingan antara 2 kelas yang berbeda. Bagaimana cara membandingkannya? Jika Xiao Yan kemudian menelan api hati gugur dari belakang setelah mencapai kelas Douzong bintang 4, kemungkinan besar itu hanya akan meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Untungnya, api 3000 terbakar tidak hanya berperingkat lebih tinggi dari api hati gugur namun energi yang dikumpulkannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati gugur. Xiao Yan tersenyum, merasa sangat puas dengan kondisinya saat ini. Matanya tiba-tiba tertuju pada boneka surgawi di sisinya, dan dia segera menjadi terkejut. Saat ini, warnanya emas gelap. Sekilas, hal itu memberikan perasaan aneh bahwa dia maha kuasa. Apakah ini karena pemurnian suhu tinggi? Xiao Yan terkejut sebelum mencapai pemahaman. Suhu di dalam wilayah bintang sangat tinggi. Jika dia tidak berhasil menelan 3000 api terbakar, kemungkinan nasibnya tidak akan lebih baik. Kekuatan bertarung boneka iblis langit saat ini seharusnya meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah ia mampu mengalahkan Mu Gu tua sendirian? Lanjut. Saat ini, warnanya emas gelap. Sekilas, hal itu memberikan perasaan aneh bahwa dia maha kuasa. Xiao Yan mempelajari boneka surgawi dengan penuh minat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Matanya mengamati lautan api ungu kehitaman yang menyebar ke seluruh wilayah bintang ini. Ini semua terbentuk dari energi yang diserap oleh 3000 api terbakar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sia-sia jika meninggalkan mereka di sini. Kalau begitu, izinkan aku memanfaatkannya sebaik mungkin. Xiao Yan tersenyum. Telapak tangannya menghadap lautan api sebelum tiba-tiba mengepal. Bab 1208 Manik Petir Api. Ketika Xiao Yan mengepalkan tangannya, kekuatan hisap yang mengerikan segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, orang bisa melihat gelombang demi gelombang api ungu kehitaman yang megah berubah menjadi banyak pilar api yang melesat ke arah telapak tangan Xiao Yan. Kompres! Mata Xiao Yan mengeras saat dia berteriak pelan sambil mengamati api agung yang berkumpul di tangannya. Teriakannya terdengar dan energi di atas telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pusaran api, berukuran 100 kaki, terbentuk di atas telapak tangan Xiao Yan. Banyak pilar api yang terus mengalir ke pusaran ini.
Pusaran itu berputar dengan kecepatan yang semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya ungu kehitaman. Suara gemuruh yang dalam terus menyebar, menyebabkan ruang membentuk gelombang fluktuasi. Ketika kecepatan putaran pusaran telah mencapai tingkat tertentu, pusaran api setinggi 100 kaki juga mulai menyusut. Setelah sekitar setengah jam, pusaran itu hanya sebesar telapak tangan. Namun, bukan ini yang dibutuhkan Xiao Yan. Tangannya mengepal dan pusaran itu sekali lagi meningkatkan kecepatan putarannya. Perbesar. Riak-riak mengerikan menyebar dari pusaran api. Cahaya yang menyala-nyala tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang menyilaukan beberapa saat kemudian. Segera, gelombang suara yang membesar muncul. Cahaya tersebar, dan manik ungu kehitaman seukuran tangan bayi muncul di telapak tangan Xiao Yan. Manik ini berwarna ungu kehitaman dengan beberapa garis aneh dan samar di permukaannya. Ada nyala api yang menyala-nyala dan berputar di dalam manik yang agak transparan ini. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat manik ungu kehitaman yang telah terbentuk. Keringat dingin muncul di keningnya. Dilihat dari bentuknya, pembentukan benda ini tidak semudah yang dibayangkan. Jenis manik yang terbentuk dari aglomerasi api disebut manik api petir. Xiao Yan menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan Yao Lao. Objek ini bisa dibilang cukup unik. Diperlukan teknik khusus untuk memampatkan api secara ekstrim. Pada akhirnya akan membentuk bentuk manik-manik ini. Pembuatan item ini memiliki persyaratan yang sangat keras pada pengendalian spiritual seseorang karena jika seseorang gagal menemukan keseimbangan saat menekannya, apinya akan meledak. Serangan balik pada saat itu akan sangat parah. Jika kekuatan Xiao Yan tidak tiba-tiba melonjak, kemungkinan besar dia tidak akan berani mencoba membuat apa yang disebut manik api petir. Meskipun manik api petir ini agak merepotkan dan berbahaya untuk dibuat, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan. Kekuatan suatu benda ini ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kekuatan 3000 api terbakar adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi. Saat ini, api tersebut telah diaglomerasi dari kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat. Itu adalah bahan yang sempurna untuk digunakan membuat manik api petir. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, manik petir api yang dia ciptakan dengan api 3000 terbakar bahkan dapat meledakkan Douzun elit ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan, jika hal itu mengejutkannya dan dia tidak dapat bertahan pada waktunya. Jika Xiao Yan tiba-tiba menggunakan serangan ini saat bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan menghasilkan efek yang mengejutkan. Xiao Yan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil menyempurnakan manik petir api ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak. Benda ini tidak bisa disimpan di kotak giok. Jika tidak, ki dingin yang dipancarkan dari kotak giok akan merusak keseimbangannya. Pada saat itu, benda itu mungkin akan meledak di tangannya sebelum dia sempat melemparkannya. Itu akan menjadi sedikit lucu. Xiao Yan tidak berhenti setelah berhasil menyempurnakan manik api petir. Api ungu kehitaman sempurna untuk pemurnian. Jarang sekali menemukan nyala api yang mengandung kekuatan agung bintang-bintang di dunia luar. Xiao Yan secara alami hanya akan berhenti setelah menyempurnakan semua yang dia bisa. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Douzun, bahkan seseorang dengan kekuatan Mu Gutua kemungkinan besar akan meledak ke dalam kondisi yang mengerikan jika dia membuang selusin manik-manik petir api. Xiao Yan diam-diam tertawa setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan kekuatan isap yang kuat sekali lagi melonjak. Ketika Xiao Yan menghentikan penyerapan liar ini, wilayah bintang ini, yang telah lama terdiam, sekali lagi menjadi hidup. Badai api bersiul. Riak yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri membentuk beberapa garis hitam pekat. Karena kekuatan yang kuat dari manik-manik petir api yang diciptakan dari api 3000 api, Xiao Yan terus memurnikannya dengan cara yang bahagia dan tak kenal lelah. Penciptaan manik-manik petir api ini melelahkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, energinya habis setelah menciptakan sekitar 18 di antaranya, dan dia tidak lagi dapat terus membentuknya. Xiao Yan segera duduk dan berlatih setelah merasakan situasinya. Setengah jam kemudian, sebagian besar douki di dalam tubuhnya yang kelelahan telah pulih. Saat douki milik Xiao Yan mulai pulih,
dia terkejut saat mengetahui bahwa mantra api saat ini telah mencapai tingkat tinggi kelas D. Kemampuannya dalam menyerap dan memurnikan energi juga meningkat. Dulu, Xiao Yan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan douqinya. Namun, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam sekarang. Ini adalah bagian dari manfaat yang dimiliki oleh evolusi mantra api. Selain itu, dengan keunikan mantra api, metode Qi tingkat tinggi kelas D biasa jauh lebih rendah daripadanya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, mantra api saat ini dapat dianggap sebagai metode Qi terbaik di bawah kelas Tian. Tentu saja, ceritanya akan berbeda jika menyangkut metode Qi yang diturunkan dari beberapa faksi atau klan kuno. Salah satu contohnya adalah klan Gu di Sun Er. Setelah diwariskan selama bertahun-tahun, sepertinya tak seorang pun akan percaya bahwa ia tidak memiliki metode Qi atau keterampilan Dou yang dapat menghalangi orang lain. Namun demikian, mantra api saat ini secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa. Dou Qi yang telah disempurnakan dari mantra api dan penguatan api surgawi akan menjadi sangat kuat. Hanya mengandalkan ini saja tanpa keterampilan Dou lainnya, kemungkinan besar bahkan ahli lain di puncak kelas Douzong tidak akan bisa menandingi Xiao Yan dalam serangan langsung. Xiao Yan tanpa sadar mengingat tetua pertama Tian She dari lembah sungai es ketika dia memikirkan hal ini. Saat itu, Xiao Yan harus menggunakan semua taktiknya untuk menghadapi ahli seperti itu. Namun, jika mereka bertemu lagi, Xiao Yan menjamin bahwa tetua pertama Tian She bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Xiao Yan merasakan mabuk di hatinya sesaat sebelum dia berdiri lagi. Dia ingin membuat lebih banyak manik api petir hanya untuk terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada lagi kekuatan dalam api ungu hitam yang tersisa. Manik-manik petir api yang diciptakan oleh api jenis ini tidak hanya akan jauh lebih lemah, tetapi juga tidak akan bertahan lama. Ketika waktunya habis, mereka akan hilang secara otomatis. Jadi, mereka tidak punya banyak nilai. Setelah melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meninggalkan pemikiran di dalam hatinya tentang keinginan untuk menyempurnakan ratusan di antaranya. Matanya menyapu bagian dalam wilayah bintang sebelum berjalan ke area di mana pintu spasial berada. Saatnya untuk pergi. Saat Xiao Yan sedang menyempurnakan manik-manik petir api, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan Menara Pil saat ini berada dalam kondisi cemas. Hampir semua ahli dari Menara Pil telah keluar sekarang. Banyak mata khawatir dan cemas berkumpul di langit. Distorsi hebat muncul di sana. Ada sedikit panas yang menyebar dari sana, menyebabkan suhu di sekitar Menara Pil meningkat. Orang-orang di Menara Pil sangat menyadari tempat apa di langit ini. Itu adalah wilayah bintang yang telah menjadi tempat terlarang di Menara Pil. Semua orang masih ingat betapa menyedihkannya Xuan Kongzi ketika dia melarikan diri darinya setengah tahun yang lalu. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan lama di wilayah bintang. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang orang lain. Terlebih lagi, jika api di dalam wilayah bintang benar-benar meletus, kota Pil Suci kemungkinan besar akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Namun, wilayah bintang ini, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Bahkan segelnya tampak seperti tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hal ini menyebabkan semua orang di kota Pil Suci menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Dou Huang mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi untuk melindungi kota Pil Suci. Trio Xuan Kongzi berdiri di langit. Ekspresi mereka serius saat mengeluarkan perintah. Mereka dapat merasakan bahwa wilayah bintang menjadi sangat kejam hari ini. Jika meletus pada saat seperti itu akan menimbulkan bencana besar. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak akan mampu tahan. Xuan Yu, Tian Leixi, mari kita perkuat segelnya. Setelah mengeluarkan perintah, mata Xuan Kongzi dengan serius menatap dua orang di sampingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ya. Xuan Yu dan Tian Leixi mengangguk dengan wajah muram. Mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Dokter peri kecil, haruskah kita pergi? Tian Huo Zunze di salah satu puncak bangunan di sekitar Menara Pil memandang ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia menanyakan pertanyaan pada dokter peri kecil.
Dokter peri kecil saat ini masih mengenakan gaun putih. Namun, wajahnya terlihat jauh lebih tirus dari sebelumnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut menjawab, "Saya ingin menunggunya." Tian Huo Zunze menghela nafas pelan. Dia melirik Zian di sampingnya, yang sedang mengusap kepalanya dengan tidak senang. Zian terus-menerus menjambak sehelai rambut dan memainkan segel cahaya keemasan di tangannya. Dia bergumam, "Masih tidak ada masalah dengan segel naga. Xiao Yan pasti, seharusnya baik-baik saja, tapi kenapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama?" Dia diam-diam melirik dokter peri kecil di sisinya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata dokter peri kecil tertuju pada ruang beriak di langit. "Perkuat segelnya!" Xuan Kongzi berteriak dengan tegas saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat masuk ke ruang kosong. Ada riak melingkar tak terlihat yang menyebar dengan tenang. Dengan trio Xuan Kongzi melepaskan seluruh kekuatan mereka, ruang yang beriak mulai stabil secara bertahap. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Segera, retakan setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi kusam kelompok Xuan Kongzi. Sudah berakhir. Ekspresi trio Xuan Kongzi langsung menjadi sangat jelek saat mereka menyaksikan bentuk garis spasial yang aneh ini. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika retakan itu tiba-tiba bergetar. Api ungu hitam yang mengerikan menyapu seperti badai. Kota Pil Suci menjadi panik saat ini. Bangun formasi yang bagus. Wajah Xuan Kongzi berubah menjadi hijau saat dia berteriak dengan marah. Dipahami. Banyak ahli dari Menara Pil berteriak serempak. Banyak douk yang kuat melesat ke arah langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Batuk, api sialan ini. Kembali. Tepat ketika para ahli dari Menara Pil bersiap untuk mengatur formasi, sesosok tubuh kurus perlahan muncul di tengah api ungu kehitaman yang menakutkan. Bahkan kutukan samar pun dikeluarkan. Meskipun suara ini tidak keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di dalam gedung segera menjadi kaku. Bab 1209 Informasi. Saat kutukan itu muncul, api ungu kehitaman yang diluncurkan dari celah spasial, seperti gunung berapi, segera menjadi lamban. Setelah itu, dengan cepat ditarik kembali di depan banyak mata yang terkejut. Dalam sekejap mata, ia meluncur kembali ke dalam celah. Lautan api yang menyebabkan kota Pil Suci menjadi panik telah menghilang dengan cara yang lucu. Kekacauan di sekitar kota juga berhenti saat ini. Banyak mata yang tertegun menatap celah spasial di langit. Tentu saja, lebih tepatnya, pada sosok kurus yang berdiri di samping celah spasial. Itu adalah Xiao Yan. Dia masih hidup? Ya ampun, bagaimana mungkin? Mengapa nyala api itu, yang bahkan tidak dapat ditangani oleh kepala besar Menara Pil, mematuhi kata-katanya? Setelah tertegun sejenak, seseorang akhirnya mengenali sosok mirip bintang ini, yang menjadi topik hangat semua orang di kota Pil Suci setengah tahun lalu. Dalam sekejap, banyak percakapan pribadi dengan cepat muncul di dalam kota. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia merasa sedikit aneh ditatap oleh tatapan aneh ini. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum melihat wajah tertegun dari trio Xuan Kongzi di langit. Dia bertanya, "3 ketua asosiasi, apa kabar?" Xiao Yan, kamu benar-benar masih hidup?" Wajah trio Xuan Kongzi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berani tinggal lama di dalamnya, namun Xiao Yan bisa tinggal di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka. Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahunya ketika dia melihat mata ketiganya yang tertegun. Tangannya menyentuh pintu spasial dan perlahan menghilang. Suhu tinggi yang menyebar di kota Pil Suci juga tiba-tiba menghilang. Auramu. Trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa. Mereka berangsur pulih setelah guncangan awal. Mata mereka dengan hati-hati menyapu Xiao Yan dan kejutan di dalam diri mereka menjadi lebih kaya. Aura Xiao Yan saat ini sangat berbeda dibandingkan saat dia memasuki wilayah bintang saat itu.
Kamu telah menaklukkan 3.000 api terbakar? Mata Xuan Kongzi berbinar. Dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu saat dia dengan lembut menghirup udara dingin dan bertanya. Hehe, Xuan Tua tidak berpikir untuk mengambilnya kembali, kan? Xiao Yan tertawa dan bertanya. Saya baik-baik saja jika Anda telah mengatasi ancaman tersebut. Xuan Kongzi tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyangkalnya. Segera, dia menampar mulutnya dan berkata. Namun, saya tidak menyangka kamu akan menaklukkan 3.000 api yang membara. Kekeras kepalaan orang itu adalah sesuatu yang kami bertiga saksikan. Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja hendak berbicara ketika sesosok tubuh berkulit putih tiba-tiba bergegas mendekat dari jarak dekat. Sebelum dia bisa pulih, dia sudah bergegas ke sisinya. Sebuah tangan sedingin es meraih lengannya. Wajah cantik dan memikatnya saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Ada sedikit kemerahan di mata cantiknya. Ia terlihat sangat menarik dan akan sangat menarik perhatian orang lain. Tenang, aku baik-baik saja. Xiao Yan mengungkapkan senyum hangat di wajahnya. Dia dengan lembut menghibur dokter peri kecil saat dia memandangnya. Dia meraih tangannya tanpa berbicara sambil menatapnya dengan sepasang mata merah dan indah. Hehe, aku sudah bilang kalau dia pasti akan baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah. Suara tawa Xian juga terdengar dari belakang dokter peri kecil. Namun, Xiao Yan masih bisa mendengar desahan lega dan kegembiraan dalam nada suaranya. Pak Tua Yao, aku telah membuat kalian semua khawatir. Xiao Yan menepuk tangan dingin dokter peri kecil itu, menoleh, dan berbicara sambil tersenyum kepada Tian Huo Zunze, yang mengikuti dari belakang. Tian Huo Zunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Xiao Yan dan keterkejutan melintas di dirinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini sudah berada di level Douzong bintang 9. Ketika Xiao Yan melangkah ke wilayah bintang saat itu, dia telah berada di sekitar level bintang Douzong. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Xiao Yan dalam waktu yang lama, Tian Huo Zunze jelas menyadari kemampuan bertarungnya. Ketika dia berada di level Douzong bintang 4, dia mampu mengalahkan Tian She, seorang ahli di puncak kelas Douzong. Sekarang dia telah mencapai level Douzong bintang 9, sepertinya tidak ada seorang pun di kelas Douzong yang bisa menandinginya. Bahkan beberapa Douzun yang lebih lemah mungkin tidak akan menang lawannya. Kecepatan latihanmu, sungguh menakutkan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk menembus kelas Douzun. Tian Huo Zunze tertawa getir di dalam hatinya dan menghela nafas. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan berkata, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Saat Anda hilang, dia terus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika ketiga ketua asosiasi tidak menghentikannya, dia akan menerobos masuk dengan paksa. Mendengar ini, mata Xiao Yan menatap dokter peri kecil, yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya saat ini. Hal yang paling sulit diterima di dunia ini adalah kebaikan. Dokter peri kecil telah meninggalkan kekaisaran Chuyun bersamanya untuk pergi ke wilayah sudut hitam dan mengikutinya ke dataran tengah. Ia tidak pernah mengeluh meski menempuh jarak yang begitu jauh. Meskipun Xiao Yan telah membantunya menyelesaikan tubuh racun sedihnya, masih sulit untuk menebusnya karena dia telah mengikutinya sepanjang waktu. Dokter peri kecil sepertinya merasakan perubahan di mata Xiao Yan. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit panik. Dia seperti rusa yang terkejut ketika dia melepaskan tangannya dan dengan lembut berkata, semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan lakukan hal berbahaya seperti itu di masa depan. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia mengembalikan emosi di hatinya saat dia mengalihkan pandangannya ke arahnya. Ketika dia melihat deretan besar menara pil di sekelilingnya, dia tanpa sadar tertawa. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah trio Xuan Kongzi dan berkata, maaf karena menyebabkan masalah di menara pil. Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Saya telah mengalami banyak pelecehan dari Xuan Yi selama periode ini. Terlebih lagi, jika terjadi sesuatu padamu di wilayah menara pil kami, Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah saat dia melarikan diri di masa depan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan tertawa. Guru.
Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat mendengar nama ini. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Dia telah berhasil mendapatkan 3.000 api terbakar. Saatnya menyelamatkan guru dari tangan Aula Jiwa. Melihat wajah Xiao Yan yang agak dingin dan tegas, Xuan Yi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke Menara Pil. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen ditahan saat Anda berada di wilayah bintang." Hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk dengan berat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Aula Jiwa berpikir untuk memindahkan Yao Chen ketika mereka mengirim orang untuk mengejarmu saat itu. Namun karena masalah pertemuan pil, transfer tersebut akhirnya tertunda. Namun, selama setengah tahun Anda hilang, mereka punya cukup waktu untuk memindahkan Yao Chen keluar dari kota Ming di wilayah barat. Xuan Kongzi berbicara dengan ekspresi muram di ruang pertemuan di dalam Menara Pil. Dia bergeser, ya. Ekspresi Xiao Yan merosot, dan tinjunya sedikit mengepal. Kalau begitu bolehkah aku tahu di mana Aula Jiwa memenjarakan guru? Mata Xiao Yan terasa panas saat menatap Xuan Kongzi. Pengumpulan informasi Menara Pil jauh lebih baik daripada 4 anggota kelompoknya yang mencari secara acak. Dengan bantuan mereka, pasti akan lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Ada beberapa petunjuk, tapi belum diverifikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang benar. Xuan Yu perlahan berkata. Namun, kamu tidak perlu cemas. Dengan informasi kami saat ini, kami harus menunggu segera sebelum kami dapat menyelidiki semuanya dengan benar. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia hanya bisa mengandalkan informasi yang dia terima dari Menara Pil saat ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Aula Jiwa sangat berguna bagi Yao Chen. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Xuan Kongzi menghibur, tampak tidak ingin membiarkan Xiao Yan menjadi terlalu khawatir. Ya, terima kasih Ketua Asosiasi. Selain itu, jika kami berhasil memperoleh informasi, kami hanya bisa mengandalkan kemampuan Anda. Jika kita mengulurkan tangan, kita pasti akan membuat marah Aula Jiwa dan pertempuran besar mungkin akan terjadi. Menara Pil saat ini tidak sebanding dengan Aula Jiwa. Oleh karena itu, Xuan Kongzi terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara dengan lembut. Menara Pil sudah cukup membantuku menemukan lokasi di mana Aula Jiwa memenjarakan guru. Xiao Yan akan merasa tidak enak jika aku mendapat bantuan lebih lanjut. Xiao Yan tidak merasakan apapun mengenai masalah ini. Trio Xuan Kongzi adalah pemimpin besar Menara Pil. Setiap kata dan tindakan yang mereka lakukan mewakili Menara Pil. Terlebih lagi, Aula Jiwa sangat menakutkan. Jika terjadi pertempuran besar, dampaknya akan sangat besar. Oleh karena itu, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak akan berani menyatakan perang secara terbuka dengan Aula Jiwa kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kamu bisa tenang. Tidak peduli apapun, Aula Jiwa adalah musuh Menara Pil saya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Jawab Xuan Kongzi sambil merasa sedikit menyesal. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Xuan Tua dulu. Kamu harus beristirahat di Menara Pil selama periode waktu ini. Anda dapat segera bertindak setelah kami mendapatkan informasinya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang dapat mereka kirimkan informasinya. Feng Zunze telah memberikannya padanya sebelum dia pergi saat itu. Sekarang, saatnya menelepon dia. Setelah dia mengumpulkan semua orang dan mendapatkan informasi yang dia perlukan, dia akan menyerbu ke tempat di mana Yao Lao dipenjara dan menyelamatkannya. Guru, santai. Segera, murid akan dapat menyelamatkan Anda. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menghirup nafas lembut dan niat membunuh yang gelap melintas di mata hitamnya. Dia pasti akan membalas rasa sakit yang diberikan Aula Jiwa kepada Yao Lao 1000 kali lipat. Raak! Niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan potongan batu giok itu tiba-tiba pecah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Bab 1210 Pil Hijau Jamur. Setelah mengobrol dengan 3 kepala besar itu lebih lama, kelompok Xiao Yan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah terjadi sesuatu selama periode waktu ini? Xiao Yan bertanya secara acak setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan, Ye Zhong hanya bisa kembali ke kota Ye dengan Xin Lan dalam kekecewaan setelah menunggu lama dengan putus asa. Dokter peri kecil dengan sopan memberitahunya. Ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Klan Ye saat ini dalam kondisi yang buruk. Menjadi tetua pertama dalam sebuah klan, Ye Zhong tidak bisa menunggu di sekitar kota pil suci. Bisa menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk membuat Xiao Yan tahu bahwa Ye Zhong tulus. Selain itu, orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam datang untuk menemukan masalah sekali selama periode waktu ini. Pemimpin Sekte Junior dan 2 tetua mereka hilang bersama di alam pil. Kemungkinan besar mereka mengalami kecelakaan. Mereka berpikir bahwa Andalah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, mereka sering datang mencari masalah. Namun, Cao Ying adalah saksinya dan mengatakan bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam adalah Mugu Tua. Menambahkan mediasi menara pil, pihak lain dengan enggan pergi. Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan berkata, "Namun, menurutku, mereka masih membencimu. Jika mereka mendapat kabar bahwa Anda meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang dan mencari masalah." Sekelompok orang yang keras kepala. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan saja. Kalau memang mereka datang mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik." Ya. Xiao Yan duduk di kursi. Matanya menyapu tubuh indah dokter peri kecil dan keterkejutan muncul di dalamnya. Dia berkata, "Auramu tampaknya juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Racun dan di tubuh saya memiliki efek ajaib pada latihan saya. Saya telah meningkat cukup signifikan selama setahun terakhir." Dokter peri kecil melengkungkan mulutnya menjadi senyuman saat dia menjawab. "Sangat signifikan. Kekuatanmu saat ini sepertinya telah mencapai puncak Do Uzun bintang 3. Dengan kecepatan latihan ini, kemungkinan besar hanya sedikit orang di kelas Do Uzun yang mampu bersaing dengan Anda." Tubuh racun sedih yang sepenuhnya terkendali sungguh menakutkan, Tian Huo Zunse di sisinya tertawa getir. Nadanya juga cukup rumit. Kekuatannya juga meningkat cukup banyak selama periode waktu ini. Namun, itu jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan kemajuan dokter peri kecil. Puncak Do Uzun bintang 3 ya, kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Jika tubuh racun mendalam dokter peri kecil saat ini benar-benar meletus, kemungkinan besar dia bahkan bisa bertarung melawan kepala lembah-lembah sungai es. Tubuh racun yang menyedihkan ini memang misterius. Pak Tua Yao tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Anda telah menstabilkan diri Anda di puncak bintang Do Uzun dalam waktu 1 tahun. Menerobos Do Uzun bintang 2 atau bahkan pulih ke puncak sebelumnya hanyalah masalah waktu. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjawab. Sulit. Mampu memulihkan kekuatan Do Uzunku telah melampaui ekspektasiku. Aku hanya berada di level Do Uzun bintang 5 di puncak kemampuanku. Tian Huo Zunse tertawa getir. Dia tentu saja memahami betapa sulitnya memulihkan kekuatan Do Uzunnya. Puncaknya. Setiap level dalam kelas Do Uzun sangat sulit untuk dicapai. Menghabiskan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad bukanlah kejadian langka. Inilah alasan mengapa dia merasa kaget dan iri dengan kecepatan latihan dokter peri kecil. Itu mungkin tidak pasti, jari Xiao Yan mengetuk meja dengan lembut. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata. Seseorang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan normal. Namun, metode lain dapat mengurangi jangka waktu ini secara drastis. Maksudmu? Mengandalkan pil obat? Tangan keriput Tian Huo Zunse mencengkeram cangkir teh yang dipegangnya. Wajahnya yang tersenyum pahit terasa panas membara. Pada levelnya, hanya pil obat yang telah mencapai tingkat ke-8 yang dapat membantunya. Bolehkah aku tahu kalau Pak Tua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil hijau jamur? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Pil hijau jamur. Tian Huo Zunse terkejut. Panas membara di matanya melonjak.
Ekspresi gembira juga melintas di wajahnya. Pil jamur hijau dikabarkan mampu membuat seseorang yang kekuatannya menurun untuk kembali ke puncaknya. Hehehehe, pil jamur hijau memang ada gunanya. Namun, itu tidak dapat memungkinkan Anda untuk kembali ke kekuatan puncak seperti yang telah Anda jelaskan. Itu hanya rumor. Berdasarkan perkiraan saya, jika Tuan Tua Yao mengonsumsi pil obat ini, Anda seharusnya dapat pulih ke level 2 uzun bintang 3. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia membersihkan beberapa mitos. 3 bintang, itu juga cukup. Tian Huo Zunze tidak kecewa. Mampu melompat dari 1 bintang ke 3 bintang juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun, pil jamur hijau ini adalah pil obat tingkat 8. Sangat sulit untuk memperbaikinya. Bahkan seorang alkemis tingkat 8 biasa akan kesulitan untuk berhasil menyempurnakannya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu Tian Huo Zunze. Serahkan masalah ini padaku. Tuan Tua Yao telah banyak membantuku. Sekarang, saya harus mengembalikan uang Anda sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Tian Huo Zunze memang merupakan asisten yang baik untuk Xiao Yan selama periode ini. Mereka telah membuat kesepakatan di masa lalu bahwa selama Xiao Yan membantu memperbaiki tubuh yang dapat menampung jiwa Tian Huo Zunze, dia akan menjadi penjaga Xiao Yan selama setahun. Saat ini, 1 tahun sudah habis. Xiao Yan tentu saja perlu lebih banyak membantunya jika Xiao Yan ingin pihak lain tetap tinggal. Selain itu, dia mungkin harus segera pergi ke Aula Jiwa untuk menyelamatkan Yao Lao. Saat itu, tentu saja formasi terbaik adalah sekuat mungkin. Dengan membantu Tian Huo Zunze meningkatkan kekuatannya, hal itu akan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Mengucapkan terima kasih tidaklah adil. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Tian Huo Zunze melebarkan mulutnya. Kata-kata sopannya beredar di mulutnya sebelum ditelan ke dalam perutnya. Dia mengangguk dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. Hehe, setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Tuan Tua Yao menyempurnakan pil jamur hijau sebelum menara pil berhasil mendapatkan informasinya. Xiao Yan menyeringai. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dia berkata, ini sudah sangat larut. Kalian semua harus istirahat lebih awal. Beritahu saya jika menara pil punya berita. Saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Dokter peri kecil dan 2 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Hanya Xian yang menggumamkan beberapa kata tidak puas terkait dengan kemunduran di dalam mulutnya. Xiao Yan duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang terang benderang. Dia mengepalkan tinjunya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah 3 segel tersisa dari keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya sebelum dia pergi. Hati Xiao Yan jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa, 1 set lengkap teknik Dou tingkat tinggi kelas D. Bahkan jika seseorang membelah setiap segel di dalamnya, itu pasti masih lebih kuat dari teknik Dou tingkat tinggi kelas D biasa. Jika kelima segel itu ditumpuk satu sama lain, kekuatan mereka akan sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Karena bisa menjadi salah satu skill pamungkas klan Gu, pastinya tidak punya nama kosong. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun, Xiao Yan baru mempelajari 2 segel pertama. Dulu, kekuatan 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun, ketika para ahli yang terkait dengannya menjadi lebih kuat, segel gunung pembuka dan segel pembalik laut perlahan-lahan menjadi canggung. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Xiao Yan perlu mempelajari skill segel dewa yang tersisa. Pada saat itu, dia akan mendapatkan beberapa taktik tambahan. Gulungan yang ditinggalkan Sun Er mencatat metode pelatihan untuk 3 segel terakhir, segel tanah terbalik, segel pemakaman langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel bumi terbalik sementara itu akan sedikit melelahkan baginya untuk berlatih segel pemakaman langit. Dia tidak berdaya untuk mempraktikkan segel dewa kuno yang terakhir. Berdasarkan apa yang tercatat dalam gulungan, jarang ada orang yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa sulitnya menerapkan hal ini. Namun, Xiao Yan tidak serakah.
Dia mengerti bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Mampu mempelajari segel menjungkir balikan tanah dan segel pemakaman langit sudah cukup untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia mengingat semua informasi di dalam gulungan itu di benaknya. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang tidak biasa dan rumit di depannya. Level segel keterampilan dewa cukup tinggi. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu teknik dou mendalam di klan Gu. Kesulitan dalam mempraktikannya cukup besar. Untungnya, Xiao Yan tidak bisa lagi dianggap sebagai pemula. Dia memiliki pengalaman mempraktikkan dua meterai pertama. Pada saat ini, dia mungkin tidak berhasil menguasai segelnya, tetapi mereka akan menjadi familiar lebih cepat. Seorang pria muda duduk bersila di dalam ruangan yang sunyi. Tangannya terus beralih di antara segel tangan yang mempesona. Saat segel tangan berubah, benang riak aneh diam-diam menyebar darinya. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan mempraktikkan keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiao Yan telah menggunakan segel bumi terbalik dan segel pemakaman langit berkali-kali. Selama pelatihan ini di mana dia lupa makan dan istirahat serta pengalaman masa lalu Xiao Yan, dia secara bertahap menjadi akrab dengan segel menjungkir balikan tanah. Dia juga melirik segel pemakaman langit. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum Xiao Yan menguasainya. Pelatihan tak kenal lelah oleh Xiao Yan berlanjut selama 7 hari. Namun, tiba-tiba itu dipatahkan oleh dokter peri kecil. Tepat ketika dia bersuka cita karena dia berpikir Menara Pil telah berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, dokter peri kecil memberitahunya bahwa masalah telah datang mengetuk pintunya. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata dokter peri kecil. Rasa dingin yang gelap segera melintas di matanya. Sekte Xuan yang mendalam? Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Dia dengan lembut berkata. Lagi pula, cukup banyak orang yang datang. Kali ini, sepertinya kepala Sekte Xuan yang mendalam ingin mengambil nyawamu demi nyawa putranya. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia bangkit dari tempat tidur dan berkata dengan lemah. Kalau begitu mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Xiao Yan memimpin untuk keluar dari ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi mereka. Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak menemui mereka, kemungkinan besar nama juara pertemuan Pil akan benar-benar menjadi lelucon. Bersambung ke episode 229. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.